Nenek Aminah, seorang guru ngaji di pelosok desa, tiba-tiba nenek tua ini dicekik dan dihajar polisi karena dapat laporan menganiaya anaknya. Namun ketika nenek ini berucap sesuatu, polisi ini menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Senja di Desa Gemilang selalu merangkai sebuah lukisan ketenangan yang tiada tara. Pancaran cahaya jingga yang perlahan memudar di ufuk barat seolah pamit undur diri, digantikan oleh semilir angin lembut yang membawa serta aroma khas tanah basah sehabis hujan siang tadi. Tak lama kemudian, kumandang azan maghrib yang merdu mengalun syahdu dari surau kecil di ujung desa, membelai telinga, mengundang jiwa untuk kembali pada Sang Pencipta. Di sebuah rumah sederhana, dengan dinding kayu yang usang namun kokoh, Nenek Aminah, dengan kerudung putih bersih, yang selalu setia membingkai wajahnya yang dipenuhi guratan usia, duduk bersimpu di tengah puluhan pasang mata mungil. Anak-anak itu berjejer rapi di hadapannya, bagai tunis-tunas harapan yang siap disirami. Suara-suara kecil yang mengeja huruf hijaiyah, terbata-bata namun penuh semangat, berpadu harmonis dengan bimbingan lembut dan penuh kesabaran dari Nenek Aminah. Setiap sore, rutinitas ini menciptakan melodi pengajian yang syahdu, meresap ke dalam sanubari, membangun fondasi keimanan bagi generasi penerus desa. Nenek Aminah bukanlah sekadar seorang guru mengaji biasa. Bagi seluruh warga Desa Gemilang, ia adalah sebuah mercusuar, tiang penyangga moral yang kokoh. Sosoknya dihormati, setiap perkataan dan tindakannya selalu menjadi cermin kebaikan, teladan hidup yang tak lekang oleh waktu. Usianya sudah menginjak 70-an, namun semangatnya untuk berbagi ilmu dan kasih sayang tak pernah padam. Keriput di wajahnya adalah peta panjang perjalanan hidup, jejak-jejak pengalaman yang kaya, dan tatapan matanya yang teduh selalu memancarkan kebijaksanaan dan kedalaman jiwa yang sulit dijabarkan dengan kata-kata. Hampir semua anak di desa itu, dari yang paling belia hingga remaja yang mulai mencari jati diri, pernah merasakan sentuhan pengajaran Nenek Aminah, termasuk Rio, putra sematawayang kepala polisi setempat. Pak Herman, Rio, bocah berusia sekitar 7 tahun itu, memiliki energi yang meluap-luap. Ia cerdas, lincah, dan penuh rasa ingin tahu. Namun, seperti kebanyakan anak-anak seusianya, terkadang kenakalan polosnya muncul tanpa bisa diduga. Sore itu, seperti biasanya, ia duduk di barisan paling depan, mencoba menirukan bacaan surah Al-Fatihah yang dilantunkan Nenek Aminah. Bibirnya berkomat kemit, matanya sesekali melirik ke arah teman-temannya. Yang lain, entah karena lelah sepulang bermain, atau memang sedang dilanda hasrat untuk bercanda, Rio tiba-tiba melontarkan celotehan yang sontak membuat suasana hening. Nenek Aminah, nenek itu mirip hantu di film-film yang suka pakai kerudung putih, UT8, dengan cengiran lebar dan tawa riang, sama sekali tidak menyadari betapa tidak pantas dan menusuknya perkataan itu. Seketika, seluruh ruangan pengajian menjadi sunyi senyap. Anak-anak lain menatap Rio dengan mata membulat sempurna. Ada yang menahan tawa geli, ada pula yang terkejut tak percaya. Nenek Aminah, yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang sabar luar biasa dan penuh kasih, merasakan sesuatu yang bergejolak hebat di dadanya. Bukan amarah yang membabi buta, melainkan sebuah kejutan yang mendalam, sebuah rasa tak percaya. Kata-kata itu, yang seharusnya tidak pernah terucap dari mulut seorang anak didiknya, terasa menusuk hingga ke ulu hati. Dalam sepersekian detik, tanpa sempat berpikir panjang, tangan Nenek Aminah bergerak di luar kendali. Sebuah tamparan ringan mendarat di pipi Rio. Bukan tamparan yang keras hingga menyakitkan, lebih seperti sentuhan tegas. Sebuah isyarat spontan, untuk menyadarkan, untuk menghentikan celotehan tak pantas itu. Rio terdiam seketika. Cengirannya lenyap, digantikan raut terkejut yang kentara. Pipi kecilnya memerah, bukan karena rasa sakit fisik yang hebat, melainkan karena kaget, malu, dan sedikit takut. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Di sudut ruangan, Ibu Sumi, pengasuh Rio, yang sedari tadi setia menunggu, menyaksikan seluruh kejadian itu dengan mata membelalak tak percaya. Dalam benaknya, tamparan itu adalah sebuah tindakan kekerasan yang kejam. Sebuah bukti tak terbantahkan bahwa Nenek Aminah telah menyakiti Rio. Tanpa menunggu lebih lama, Ibu Sumi bangkit, berdiri, meraih tangan Rio yang masih terisak pelan, dan dengan langkah tergesa-gesa,
ia keluar dari rumah Nenek Aminah. Ia membawa serta pandangan curiga, kemarahan yang membara, dan sebuah janji tak terucap untuk melaporkan kejadian ini. Nenek Aminah hanya bisa menatap punggung mereka yang menghilang di balik pintu. Hatinya diliputi kegelisahan yang tak terlukiskan. Ia tahu, insiden kecil yang terjadi di luar kehendaknya ini bisa menjadi masalah besar, sebuah badai yang akan segera datang. Ketenangan senja di desa Gemilang seolah ikut terenggut, menghilang bersama langkah tergesa Ibu Sumi dan Rio yang menjauh dari rumah Nenek Aminah. Suasana pengajian yang tadinya syahdu, penuh berkah, kini terasa dingin dan hampa. Anak-anak Yang masih tersisa di ruangan itu. Meskipun usianya masih belia, bisa merasakan aura tidak enak yang tiba-tiba menyelimuti guru mereka. Beberapa di antara mereka saling berbisik, menyiratkan kebingungan dan kecemasan. Sementara yang lain menunduk, takut untuk sekadar mengangkat kepala menatap wajah Nenek Aminah. Nenek Aminah sendiri masih terpaku. Pandangannya kosong menatap ke arah pintu yang baru saja tertutup rapat. Perasaan bersalah dan penyesalan perlahan merayapi hatinya. Ia tahu, tindakan refleksnya tadi adalah sebuah kesalahan, sebuah ketidaksengajaan, yang mungkin akan membawa dampak besar, meskipun ia tak berniat sedikit pun untuk melukai. Ia selalu mengajarkan kesabaran, kelembutan, dan pentingnya mengendalikan emosi. Dan kini, ia merasa telah melanggar prinsipnya sendiri. Setelah semua anak-anak selesai mengaji, dan satu persatu pamit pulang, menyisakan Nenek Aminah seorang diri. Dalam keheningan rumahnya, malam mulai merayap pelan, membawa serta kegelapan pekat yang seolah menelan sisa-sisa cahaya senja. Perasaan tidak tenang terus menghantuinya, gelisah yang menusuk relung hati. Ia membayangkan apa yang akan dikatakan Ibu Sumi kepada Pak Herman, kepala polisi yang dikenal sangat protektif terhadap putranya. Pak Herman adalah sosok yang tegas, disiplin, menjunjung tinggi keadilan, dan, ironisnya, sangat menentang kekerasan. Dalam bentuk apapun, firasat buruk mulai mencengkram kuat dadanya. Sebuah pertanda akan datangnya badai. Benar saja, tak lama kemudian, suara deru sepeda motor memecah keheningan malam yang sunyi. Sebuah sepeda motor berhenti di depan rumah Nenek Aminah, suara mesinnya yang dimatikan terasa memekakan telinga. Nenek Aminah menahan napas. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia tahu siapa yang datang. Langkah-langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Mendekat, lalu sebuah ketukan keras dan mendesak menggema di pintu kayu rumahnya. Nenek Aminah beranjak. Tubuhnya terasa kaku. Namun ia memaksakan diri untuk bergerak. Ketika pintu dibuka, Pak Herman berdiri di sana, menjulang tinggi dengan seragam polisi yang gagah dan aura yang sangat tegas. Wajahnya keras, rahangnya mengeras, jauh berbeda dari sapaan hormat dan senyum hangat yang biasa ia perlihatkan. Di sampingnya, Ibu Sumi berdiri dengan ekspresi marah yang kentara, matanya menyorotkan api permusuhan. Sementara itu, Rio bersembunyi di balik kaki ayahnya. Sesekali melirik Nenek Aminah dengan mata yang masih sedikit bengkak dan merah. Aura ketegangan yang pekat menyelimuti mereka bertiga. Bahkan udara di sekitar terasa sesak. Nenek Aminah. Suara Pak Herman terdengar dingin, menusuk, dan tak ada lagi kehangatan di dalamnya. Saya dengar ada kejadian yang sangat tidak mengenakan sore ini. Rio bilang, nenek telah menamparnya. Setiap kata yang terucap terasa seperti hantaman keras ke dada Nenek Aminah. Nenek Aminah ingin menjelaskan, ingin menceritakan seluruh konteks. Di balik tindakannya, ingin menyampaikan bahwa itu hanyalah sebuah refleks yang tak disengaja. Namun, kata-kata seolah tercekat di tenggorokannya. Ia hanya bisa menatap Pak Herman dengan sorot mata memohon, penuh keputusasaan. Nah, Herman, saya tidak perlu banyak bicara, Nek. Potong Pak Herman. Nadanya semakin meninggi, menahan amarah yang mulai membara. Saya tidak percaya nenek, guru mengaji yang selalu mengajarkan kebaikan, bisa melakukan hal sekeji ini. Apalagi terhadap anak kecil. Kata sekeji ini terasa seperti pukulan telak bagi Nenek Aminah. Hatinya mencelos, ia tahu dirinya bersalah karena terlanjur bereaksi secara refleks, namun ia tidak pernah berniat jahat, apalagi sampai melukai Rio. Rasa tak berdaya menyelimuti dirinya. Ibu Sumi, dengan tatapan tajamnya yang sinis, menimpali, "Benar, Pak, saya sendiri melihatnya." Rio menangis kesakitan, padahal yang ia saksikan hanyalah sebuah sentuhan ringan. Namun telah ia dramatisir sedemikian rupa, memanipulasi kenyataan, demi melampiaskan emosinya. Mendengar penuturan Ibu Sumi yang terkesan menyudutkan,
dan penuh fitnah itu. Wajah Pak Herman semakin mengeras. Ia menggelengkan kepala, seolah tak bisa menerima apa yang baru saja ia dengar dan lihat. Malam yang tadinya damai, kini berubah menjadi saksi bisu, sebuah kesalahpahaman yang mengancam akan meruntuhkan kehormatan seorang guru mengaji yang dicintai dan dihormati. Nenek Aminah hanya bisa berdiri mematung, menanti apa yang akan terjadi. Selanjutnya, dengan hati yang remuk redam, merasakan dinginnya ancaman yang mulai mendekat. Hening mencekam menggantung di udara setelah kalimat terakhir Pak Herman, yang menusuk hingga ke tulang. Hanya suara jangkrik di luar rumah Nenek Aminah yang memecah kesunyian, menambah pilu suasana. Nenek Aminah menatap Pak Herman, mencoba mencari setitik pemahaman di balik sorot matanya yang kini dipenuhi amarah. Namun, yang ia dapati hanyalah kekecewaan yang mendalam. Seolah ia telah menghancurkan sebuah kepercayaan besar yang selama ini dipegang teguh. Nenek Aminah, suara Pak Herman kembali memecah keheningan. Kali ini dengan nada yang lebih berat, penuh penyesalan yang bercampur kekecewaan yang tak terbendung. Dengan berat hati, saya harus mengatakan bahwa tindakan nenek ini adalah pelanggaran hukum. Saya harus menjalankan tugas saya. Nenek Aminah merasakan lututnya lemas seketika. Firasat buruk itu kini menjadi kenyataan yang pahit. Ia sudah menduga ini. Namun mendengar langsung dari mulut Pak Herman, tetaplah terasa menyakitkan. Bahkan lebih dari itu. Nah Herman, saya bisa jelaskan. Ucap Nenek Aminah, suaranya tercekat, nyaris tak terdengar. Ia mencoba meraih lengan. Pak Herman berharap bisa menyampaikan kebenaran, menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah refleks yang tak disengaja, sebuah kecelakaan yang tak pernah ia inginkan. Namun, Pak Herman mundur selangkah, seolah menghindari sentuhan Nenek Aminah. Wajahnya mengeras, bibirnya mengatup rapat. Tidak ada penjelasan yang bisa membenarkan kekerasan terhadap anak kecil. Nenek, ujarnya. Nadanya kaku dan formal, seolah Nenek Aminah di hadapannya adalah seorang penjahat sungguhan. Bukan guru yang telah membentuk karakternya. Saya terpaksa membawa nenek ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Seolah ada batu besar yang menimpa dada Nenek Aminah. Kantor polisi dimintai keterangan untuk pertama kalinya dalam 70 tahun hidupnya. Nenek Aminah harus berhadapan dengan hukum, bukan sebagai penasihat atau panutan, melainkan sebagai seorang tertuduh. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menoleh ke arah Ibu Sumi dan Rio. Ibu Sumi masih memasang wajah tidak suka, tatapan sinisnya seolah menghujam. Sementara Rio menunduk, tampaknya mulai menyadari keseriusan situasi yang terjadi. Dua orang anggota polisi, yang tadinya berdiri agak jauh, kini mendekat. Dengan gestur hormat namun tegas, mereka meminta Nenek Aminah untuk ikut. Nenek Aminah merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia tak pernah membayangkan akan berada dalam posisi serumit dan sepedih ini. Dengan langkah gontai, tubuhnya terasa begitu berat. Ia menuruti permintaan mereka. Sebelum melangkah keluar, Nenek Aminah menatap kembali rumah sederhananya. Tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengabdi. Tempat ia mengajarkan nilai-nilai kebaikan, tempat tawa dan doa anak-anak selalu bergema. Kini, tempat itu terasa asing, dingin, dan kosong, seolah ditinggalkan oleh ruhnya sendiri. Ketika ia melangkah keluar, beberapa tetangga yang penasaran mulai berkerumun. Bisik-bisik mulai terdengar, menyebar seperti api di antara kerumunan. Nenek Aminah ditangkap. Ada apa ini? Tidak mungkin Nenek Aminah berbuat jahat. Wajah-wajah terkejut, bingung, dan sedikit mencurigai menyambut Nenek Aminah. Ia menunduk, tak sanggup menghadapi tatapan-tatapan itu. Rasa malu dan sedih bercampur aduk, menciptakan gumpalan pedih di hatinya. Ia merasa seperti seorang penjahat yang diarak di depan umum, kehormatannya tercabik-cabik. Nenek Aminah digiring perlahan ke mobil polisi yang sudah menunggu di depan rumah. Pintu mobil terbuka, dan ia masuk dengan hati yang remuk redam. Setiap tarikan napas terasa nyeri. Di mobil, suasana hening, hanya suara mesin yang menderu pelan, dan pikiran Nenek Aminah yang berkecamuk tanpa henti. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu rumah penduduk yang mulai redup satu persatu, seolah ikut mematikan harapan dalam dirinya. Malam itu, Nenek Aminah dibawa pergi dari rumahnya, meninggalkan kenangan pengajian yang damai, menuju sebuah tempat yang penuh ketidakpastian dan kegelapan. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah kebenaran akan terungkap, ataukah ia harus menanggung akibat dari sebuah kesalahpahaman yang tragis, yang akan menghancurkan si isi-sisi hidupnya? Pintu sel berdenting keras,
Suara besi beradu dengan besi, seolah memutus Nenek Aminah dari segala hiruk-pikuk kehidupan di luar. Dinginnya lantai dan dinding beton langsung merasuk ke dalam tulang-tulang Ye yang sudah rapuh. Aroma pengap dan lembab memenuhi indera penciumannya, menambah sesak di dada yang sudah terhimpit beban. Ia duduk bersandar di dinding yang kasar, memeluk lututnya erat, berusaha mencari sedikit kehangatan di tengah kekosongan yang menghimpit. Ini adalah pengalaman pertamanya di balik jeruji besi. Sebuah ironi pahit bagi seseorang yang sepanjang hidupnya selalu mengabdikan diri pada kebaikan, moral, dan ajaran agama. Pikirannya melayang tak tentu arah, berputar-putar di antara kejadian sore itu. Tamparan refleks yang tak disengaja itu, kata-kata Rio yang begitu menusuk. Lalu, wajah marah Pak Herman yang penuh kekecewaan. Semua terasa seperti mimpi buruk yang begitu nyata. Namun ini adalah kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Bisa sebuah insiden kecil, sebuah kecelakaan spontan, berujung pada penangkapan dan penahanan seperti ini? Ia selalu percaya pada keadilan, pada kebenaran yang pasti akan menemukan jalannya. Namun, di dalam sel yang pengap dan gelap ini, keyakinan itu mulai meredup, digantikan oleh rasa putus asa dan kebingungan yang menyesakkan. Setiap desah napasnya terasa berat, seolah udara yang ia hirup pun dipenuhi beban. Tubuhnya lelah tak terhingga, namun matanya tak bisa terpejam, terus menatap kegelapan di hadapannya. Ia membayangkan anak-anak didik, bagaimana perasaan polos mereka jika tahu guru mengaji yang selama ini mereka kagumi, kini mendekam di penjara. Ia membayangkan warga desa yang selalu menghormatinya, yang selalu datang meminta nasihatnya. Apakah mereka akan tetap percaya padanya? Ataukah mereka akan ikut menghakiminya? Termakan oleh berita yang simpang siur, pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, tanpa ada satupun jawaban yang bisa ia temukan. Rasa rindu pada rumahnya, pada aroma bunga melati yang semerbak di Pekeronggen, pada suara kicau burung di pagi hari yang selalu menyambut fajar, mulai menyeruak kuat. Ia merindukan kehangatan kasurnya, kenikmatan secangkir teh hangat di pagi hari yang biasa ia seduh sendiri. Dan, yang terpenting, ia merindukan senyum polos anak-anak yang mengaji di rumahnya, suara tawa dan doa mereka. Semua itu kini terasa begitu jauh, terhalang oleh jeruji besi yang dingin dan tebal ini, seolah terpisah oleh jurang tak kasat mata. Sesekali, suara-suara dari luar sel terdengar samar. Gelak tawa polisi yang sedang bertugas, suara ketukan mesin tik yang ritmis, atau dering telepon yang memekakan telinga. Semua itu terasa asing dan menakutkan bagi Nenek Aminah, seolah ia terlempar ke dalam dimensi lain. Ia merasa seperti terlempar ke dalam dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya yang damai, penuh kehangatan dan kesederhanaan. Air mata perlahan mengalir di pipinya yang keriput, membentuk jejak basah yang dingin. Bukan air mata penyesalan atas tamparan itu, melainkan air mata kesedihan karena merasa tak berdaya, terpojok, dan sendirian. Ia tahu ia tidak berniat jahat. Ia tahu hatinya bersih. Niatnya murni. Namun, bagaimana ia bisa membuktikan semua itu? Di tempat ini siapa yang akan percaya pada kata-katanya? Terutama Pak Herman, yang kini terlihat sangat membencinya. Tatapannya penuh penghakiman. Malam semakin larut, semakin pekat. Kegelapan di luar sel pun semakin dalam, seolah menggambarkan kegelapan yang melingkupi hati Nenek Aminah. Ia hanya bisa berdoa dalam hening, memohon kekuatan dan petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Ia berharap, di balik semua ini, akan ada cahaya yang menerangi jalan, membawa kebenaran yang selama ini ia pegang teguh. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa menahan dinginnya jeruji besi dan beratnya beban kesalahpahaman yang ia pikul, menunggu takdir yang tak ia ketahui. Waktu terasa berjalan lambat, merangkak, setiap detiknya adalah siksaan tak berujung di dalam sel yang dingin itu, bagi Nenek Aminah. Setelah malam yang panjang dan penuh kecemasan yang mendalam, Peji pun tiba, membawa serta secercah harapan yang samar, namun juga ketakutan yang tak kalah besar. Tak lama setelah matahari terbit sepenuhnya, pintu sel berdenting terbuka. Seorang petugas polisi muncul dan memintanya untuk ikut. Jantung Nenek Aminah berdebar kencang. Sebuah firasat buruk kembali menyelimuti. Ia dibawa ke sebuah ruangan. Kemungkinan besar untuk dimintai keterangan. Ruangan itu minim perabot. Hanya ada sebuah meja kayu yang sudah usang dan beberapa kursi yang terasa dingin. Di balik meja itu, duduklah seorang pria dengan seragam polisi yang rapi dan gagah. Pak Herman, wajahnya tampak lelah
kantung mata menghitam. Namun sorot matanya masih memancarkan kekecewaan yang mendalam, seolah ia telah melihat hal terburuk dalam hidupnya. Ia menatap Nenek Aminah dengan tatapan tajam, menghujam, seolah sedang menilai seorang penjahat paling keji yang pernah ia tangani. Nenek Aminah duduk di kursi yang ditunjuk. Punggungnya terasa kaku dan nyeri akibat tidur di lantai. Keras, ia ingin sekali memulai pembicaraan, ingin menjelaskan segalanya, setiap detail dari insiden sore itu, namun keberaniannya ciut melihat tatapan mata Pak Herman yang begitu dingin dan menghakimi. Hening mencekam, menyelimuti ruangan. Suasana terasa begitu berat, dipenuhi aura ketegangan yang menyesakkan, seolah oksigen di ruangan itu menipis. Nenek Aminah, Pak Herman akhirnya membuka suara. Nadanya datar namun penuh tekanan, menyimpan gejolak emosi di dalamnya. Saya sungguh tidak menyangka nenek akan melakukan ini. Saya tidak bisa menerima. Bagaimana bisa nenek, yang selalu mengajarkan saya tentang kesabaran, tentang pentingnya menghindari kekerasan, justru melakukan ini pada anak kecil? Suara Pak Herman mulai meninggi, bergetar. Emosinya mulai terlihat jelas di setiap kata yang keluar dari bibirnya. Nenek Aminah mencoba menyela, mengangkat tangannya perlahan. Nak Herman, ini sebuah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Pak Herman membanting telapak tangannya ke meja dengan keras, membuat Nenek Aminah terlonjak kaget. Jantungnya hampir copot. Pengasuh Rio melihatnya sendiri. Rio menangis. Pak Yang, Nenek jelaskan bahwa itu bukan kekerasan. Nenek tahu bagaimana saya membenci kekerasan kan? Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti anak kecil, apalagi anak saya sendiri. Nenek Aminah terkejut melihat luapan emosi Pak Herman. Ia tak pernah melihat Pak Herman semarah ini. Sedalam ini kekecewaannya. Aura di sekitar Pak Herman terasa begitu gelap, dipenuhi kemarahan yang membara, siap melahap siapa saja yang ada di dekatnya. Wajahnya memerah padam. Otot-otot di rahangnya mengeras, menahan amarah yang meledak-ledak. Ia bangkit dari kursinya, melangkah mendekat ke arah Nenek Aminah. Setiap langkahnya terasa seperti guntur yang menggelegar, beresonansi menakutkan di telinga Nenek Aminah. Nenek telah menghancurkan kepercayaan saya, ucap Pak Herman. Suaranya kini bergetar hebat, menahan amarah yang tak tertahankan. Saya selalu mengidolakan nenek, menganggap nenek adalah satu-satunya orang yang bisa memahami saya, yang selalu ada untuk saya. Tapi kini, nenek sendiri yang menghancurkan semua itu, tanpa diduga, dengan mata yang berkilat-kilat penuh amarah dan kekecewaan. Pak Herman tiba-tiba meraih leher Nenek Aminah. Cengkeramannya tidak terlalu kuat hingga mencekik, namun cukup untuk membuat Nenek Aminah terkesiap. Napasnya tertahan. Wajahnya mendekat ke wajah Nenek Aminah, matanya memancarkan rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam, yang bercampur dengan kemarahan. Kenapa, Nek? Kenapa nenek lakukan ini? Bisiknya dengan suara tercekat, lebih seperti rintihan yang tertahan, sebuah jeritan jiwa yang terlanjur terluka. Nenek Aminah berusaha bernapas, matanya melebar, karena terkejut dan sedikit ketakutan. Namun, ia tidak melawan, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Pak Herman dengan sorot mata penuh kesedihan, seolah berusaha menjangkau jiwanya yang sedang dilanda badai emosi. Cengkeraman Pak Herman mengendur sesaat. Namun kemudian tangannya mengepal erat, dan sebuah pukulan mendarat di pipi Nenek Aminah. Tidak terlalu keras, namun cukup untuk membuat Nenek Aminah terhuyung. Tubuhnya oleng. Rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Ia tak percaya Pak Herman, mantan murid kesayangannya, bisa melakukan hal ini padanya. Di tengah rasa sakit, kebingungan, dan kepedihan yang menyelimuti, sebuah nama melintas di bibirnya, Sabua nama Yong. Bisa saja mengubah segalanya. Sebuah kunci yang mungkin dapat membuka pintu kebenaran yang terkunci rapat. Pukulan dari Pak Herman tidak hanya meninggalkan rasa perih yang membekas di pipi Nenek Aminah, tetapi juga menyisakan kejutan yang luar biasa dan luka yang dalam di relung hatinya. Tubuhnya bergetar hebat, namun anehnya, ia tidak menangis. Ayah hanya menatap Pak Herman, yang kini mundur selangkah. Napasnya terengah-engah. Mata Pak Herman masih memancarkan kemarahan yang membara namun di sana. Nenek Aminah menangkap ekspresi asing yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Ada kesakitan yang mendalam, sebuah rintihan jiwa di balik amarahnya yang meluap-luap. Nenek, Desi Pak Herman, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ia tampak seperti orang yang baru saja melampiaskan segala amarahnya, dan kini diliputi kebingungan atas tindakannya sendiri.
Tangan yang tadi memukul Nenek Aminah kini gemetar hebat, seolah menyesali perbuatan keji yang baru saja ia lakukan. Nenek Aminah mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Meskipun tubuhnya sakit dan jiwanya terguncang, ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan pusaran emosi yang melanda Pak Herman, sebelum semuanya terlambat. Dengan suara yang sangat lemah, nyaris tak terdengar, namun penuh dengan kehangatan dan kelembutan masa lalu, Nenek Aminah memanggil, "Nak Herman." Suara itu, suara yang begitu familiar, begitu akrab di telinga Pak Herman. Suara yang telah bertahan-tahan, tak ia dengar memanggil nama kecilnya. Suara yang selalu menenangkan badai dalam dirinya, yang selalu menjadi pelabuhan saat ia terombang-ambing. Seketika, tubuh Pak Herman membeku, seperti tersambar petir. Matanya membelalak lebar, seolah baru saja terbangun dari mimpi panjang. Nama itu, Nak Herman, itu adalah panggilan khusus yang hanya digunakan oleh satu orang dalam hidupnya. Orang yang selalu melindunginya, orang yang mengajarkannya segala kebaikan dan arti kesabaran. Seperti gulungan film lama yang tiba-tiba diputar. Mundur dengan cepat, ingatan-ingatan masa lalu berkelebat di benak Pak Herman. Ia melihat dirinya sendiri, seorang anak kecil yang kurus dan penakut. Seringkali pulang dengan lebam dan luka di sekujur tubuhnya karena pukulan sang ayah yang temperamental dan mudah marah. Ia ingat dengan jelas bagaimana Nenek Aminah selalu menjadi satu-satunya pelabuhan aman baginya. Bagaimana Nenek Aminah selalu memeluknya erat, mengobati setiap lukanya dengan telaten, dan membisikkan kotek kata, penghiburan yang menyejukkan jiwa. Sabar Nak Herman, kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadilah orang yang lembut hati. Ya, jangan membalas keburukan dengan keburukan, Nak. Jadilah mata air yang menyejukkan siapa saja yang datang kepadamu, bahkan mereka yang menyakitimu. Kata-kata Nenek Aminah itu, kata-kata yang telah meresap jauh ke dalam jiwanya, yang telah membentuk dirinya, yang membuatnya tumbuh menjadi seseorang yang membenci kekerasan lebih dari apapun di dunia ini. Dan kini, ironisnya, ia, Herman, yang telah melampiaskan kekerasan kepada Nenek Aminah. Sosok yang telah menanamkan prinsip anti-coercion itu dalam dirinya. Ia, yang selalu menentang kekerasan, kini justru melakukan kekerasan kepada gurunya sendiri, kepada idolanya. Wajah Pak Herman memucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya, mengalir deras. Ia menatap Nenek Aminah. Dan kali ini, ia melihat bukan lagi seorang guru mengaji yang kasar, seperti yang dibayangkan tadi, melainkan sosok tua yang rapuh, dengan tatapan mata yang masih memancarkan kasih sayang yang tak terbatas. Bahkan setelah ia disakiti begitu rupa, ia melihat dengan jelas bekas tamparan di pipi Nenek Aminah, tamparan yang baru saja ia berikan dengan tangannya sendiri. Rasa sesal yang luar biasa, tak terkira, menghantamnya bagai ombak raksasa, seolah jutaan ton batu menimpa dadanya. Keplot, terasa pusing berputar, seolah seluruh kesadarannya runtuh. Semua amarah yang tadi membara kini padam seketika, digantikan oleh gelombang penyesalan yang mendalam dan rasa bersalah yang tak terhingga, menyesakkan setiap sudut rongga dadanya. Ia teringat kembali kejadian sore itu, laporan dramatis dari pengasuh Rio yang penuh manipulasi. Ia juga ingat bagaimana ia melihat Nenek Aminah menampar Rio. Ia begitu buta oleh trauma masa lalunya dan kemarahan yang memuncak, sehingga ia tidak melihat konteks, tidak melihat bahwa itu adalah tamparan refleks, sebuah kecelakaan, bukan sebuah kekerasan yang disengaja. Ia telah menghakimi, ia telah menyakiti, dan ia telah mengkhianati kepercayaan gurunya sendiri. Nenek Aminah, yang selama ini ia agung-agungkan, kini terluka di hadapannya, oleh tangannya sendiri. Kakinya lemas, ia hampir terjatuh. Nama Nak Herman yang terucap dari bibir Nenek Aminah telah menjadi kunci, membuka pintu ingatan yang terkunci, rapat selama bertahun-tahun, dan mengungkap kebenaran yang pahit di balik amarahnya yang membutakan. Pak Herman tersentak, seperti terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan dan panjang. Lututnya lemas tak bertenaga, dan ia pun berlutut di hadapan Nenek Aminah. Kepalanya tertunduk dalam, tenggelam dalam rasa bersalah. Air mata yang selama ini ia tahan, kini tumpah ruah tak terbendung, membasahi lantai dingin. Setiap tetesan adalah perwujudan rasa malu dan penyesalan yang menusuk hingga ke ulu hati. Ia bahkan tak sanggup untuk sekadar mengangkat kepala, menatap wajah gurunya yang penuh kasih, Nenek Aminah, meskipun masih merasakan perih yang membakar di pipinya. Mengulurkan tangannya yang keriput dengan perlahan,
dan menyentuh kepala Pak Herman dengan sangat lembut. Sentuhan itu, yang penuh kehangatan dan kasih sayang tulus seorang ibu, justru membuat Pak Herman semakin tersiksa. Ia teringat lagi kilas balik masa lalunya, masa kecilnya yang kelam dan penuh dengan ketakutan yang mencekam. "Nak, Herman," suara Nenek Aminah berbisik, memecah keheningan yang menyesakkan. Suaranya selembut angin, namun mampu menggetarkan jiwa. "Kau masih ingat? Dulu kau sering datang kepadaku dengan luka di tubuhmu." Pertanyaan itu membuka kembali luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh dalam diri Pak Herman. Ia mengangguk lemah, masih menunduk dalam, air mata terus mengalir. Ayahnya, seorang pria keras yang percaya bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara mendidik dan mendisiplinkan. Seringkali memukulnya karena kesalahan-kesalahan kecil. Setiap kali ia dipukul, dunia terasa runtuh baginya. Ia merasa tidak berdaya, sangat ketakutan, dan sendirian dalam penderitaannya. "Hanya nenek yang selalu melindungiku," ucap Pak Herman lirih. Suaranya parau karena isak tangis yang tertahan. Nenek selalu bilang, kekerasan itu tidak akan pernah menyelesaikan apa-apa. Nenek bilang, aku harus jadi orang yang sabar, yang lembut. Nenek adalah satu-satunya harapanku. Nenek adalah idolaku, pelindungku. Nenek Aminah mengusap kepala Pak Herman. Matanya berkaca-kaca, ikut merasakan pedihnya masa lalu murid kesayangannya. Ia ingat setiap detail dari cerita yang diucapkan Pak Herman. Ea adalah satu-satunya yang melihat penderitaan Pak Herman kecil. Satu-satunya yang memberikan kehangatan dan perlindungan di tengah badai kehidupan Pak Herman yang penuh pukulan dan ketakutan. "Saat aku melihat nenek menampar Rio," lanjut Pak Herman, suaranya tercekat oleh emosi yang meluap. "Semua kenangan buruk itu kembali menghantamku. Trauma itu datang lagi. Aku merasa nenek telah menghancurkan semua prinsip yang nenek tanamkan padaku. Nenek telah menghancurkan satu-satunya keyakinanku pada kebaikan, pada anti kekerasan." Nenek Aminah menghela napas panjang. Kini ia mengerti sepenuhnya. Amarah Pak Herman bukanlah karena kebencian murni, melainkan karena rasa sakit dan kekecewaan yang sangat mendalam, yang bercampur aduk dengan trauma masa lalu. Pak Herman melihat insiden tamparan Rio bukan sebagai tamparan refleks yang tak disengaja, melainkan sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang ia yakini yang ditanamkan oleh Nenek Aminah sendiri. Dalam benaknya, Nenek Aminah, sosok yang ia idolakan sebagai simbol anti kekerasan, telah melakukan tindakan kekerasan. Ini menghancurkan seluruh pandangan dunianya, memporak-porandakan keyakinannya. "Aku sangat kecewa, Nek," Pak Herman melanjutkan. Suaranya dipenuhi rasa sakit yang mendalam. "Aku tidak bisa menerima bahwa nenek, orang yang paling aku hormati dan cintai, bisa melakukan itu. Aku merasa dikhianati, Nek." Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap Nenek Aminah dengan mata merah dan bengkak karena tangisan. "Dan karena kekecewaan yang meluap itu, aku melampiaskan amarahku. Aku melakukan hal yang paling aku benci seumur hidupku. Aku melakukan kekerasan pada nenek." Suaranya bergetar hebat, penuh penyesalan yang tak terhingga. "Maafkan aku, Nek. Maafkan aku atas perbuatanku yang keji ini." Nenek Aminah memeluk Pak Herman. Pelukan itu adalah pelukan seorang ibu kepada anaknya. Pelukan seorang guru kepada murid kesayangannya yang sedang terluka. "Nak Herman," bisik Nenek Aminah. Nenek mengerti. Nenek tahu betapa sakitnya trauma itu. Tapi nenek tidak pernah bermaksud melukai Rio. Itu hanya refleks, Nak. Nenek tidak akan pernah melakukan kekerasan dengan sengaja kepada siapapun. Kebenaran yang selama ini tersembunyi, trauma masa lalu yang melilit hati Pak Herman, kini terungkap sepenuhnya di hadapan mereka berdua. Sebuah kesalahpahaman fatal yang berakar pada rasa sakit yang mendalam, telah menyebabkan sebuah tragedi yang nyaris menghancurkan. Nenek Aminah membiarkan Pak Herman menangis dalam pelukannya, memberikan ruang bagi luka lama untuk akhirnya sembuh dan membersihkan diri dari kegelapan. Pak Herman masih terisak dalam pelukan Nenek Aminah. Setiap tetes air mata yang jatuh adalah representasi murni dari penyesalan yang membakar jiwanya. Sebuah bara yang kini terasa begitu menyakitkan. Ia merasa seperti baru saja melakukan dosa terbesar dalam hidupnya. Menyakiti satu-satunya orang yang selalu menjadi pahlawannya, pelita dalam kegelapannya. Aroma kain Nenek Aminah yang khas, aroma melati yang menenangkan, kini terasa semakin menusuk hati, mengingatkan pada kebaikan tak terbatas yang telah ia sakiti. "Nenek, nenek tidak apa-apa?" Suara Pak Herman tercekat, nyaris tak keluar. Ia perlahan melepaskan pelukan Nenek Aminah dan menatap wajah gurunya
dengan pandangan cemas yang mendalam. Ia melihat dengan jelas sedikit memar kebiruan di pipi nenek Aminah akibat pukulannya. Hatinya mencelos, seolah diremas kuat. Rasa bersalah itu semakin menggerogoti, menyesakkan setiap napasnya. Nenek Aminah tersenyum tipis, senyum yang penuh pengertian, dan tanpa sedikit pun dendam, sebuah pancaran keikhlasan. Nenek baik-baik saja, Nak Herman. Luka ini tidak seberapa dibandingkan luka di hatimu yang nenek lihat. Nenek Aminah memegang pipi Pak Herman dengan lembut. Sentuhan menenangkan itu seolah ingin menghapus semua kesakitan yang pernah ia alami. Kata-kata Nenek Aminah itu justru membuat Pak Herman semakin merasa kecil. Tak berarti ia telah menyakiti. Namun Nenek Aminah justru membalasnya dengan kebaikan, dengan pengampunan. Ia berlutut lagi. Kepalanya tertunduk dalam. Aku tidak pantas mendapatkan pengampunan nenek. Aku telah melanggar prinsip yang nenek ajarkan. Aku telah menyakiti nenek, aku telah mengkhianati semua ajaran nenek. Setiap manusia bisa hilaf, Nak Herman, ujar Nenek Aminah dengan suara lembut yang menenangkan. Sebuah oasis di tengah badai penyesalan Pak Herman. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu. Bagaimana kita bangkit dan memperbaikinya. Nenek tahu hatimu baik. Nenek tahu amarahmu tadi adalah luapan rasa sakit yang kau pendam begitu lama. Nenek mengerti, Nak. Nenek Kemil membantu Pak Herman untuk berdiri dengan perlahan. Sekarang, berdirilah. Tidak ada gunanya meratapi kesalahan yang sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaikinya. Mulai dari sekarang, Pak Herman mengangguk. Menyeka air matanya dengan punggung, tangan. Ia menatap Nenek Aminah. Pandangannya kini lebih jernih, bebas dari kemarahan, dan kekecewaan yang selama ini membutakannya. Aku akan segera bebaskan nenek, ucapnya dengan tegas. Sebuah janji yang tulus dari lubuk hatinya. Aku akan jelaskan semuanya kepada atasan, bahwa ini adalah kesalahpahaman. Aku yang bersalah, sepenuhnya. Nenek Aminah tersenyum. Tidak perlu tergesa-gesa, Nak Herman. Yang penting kau sudah menyadari, kebenaran akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat. Pak Herman menggelengkan kepala. Tidak, Nek. Ini adalah tanggung jawabku. Aku tidak bisa membiarkan nenek berada di sini 1 menit pun lagi. Ia berbalik, melangkah menuju pintu. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, ia berhenti dan menoleh. Kembali ke arah Nenek Aminah. Tatapannya penuh rasa syukur dan hormat. Terima kasih, Nek. Terima kasih karena nenek masih percaya padaku. Ia pun bergegas keluar dari ruangan itu, meninggalkan Nenek Aminah sendirian. Namun kali ini, Nenek Aminah tidak lagi merasa sendirian. Ada cahaya harapan yang kembali terpancar. Sebuah keyakinan bahwa kebaikan akan selalu menang. Akan selalu menemukan jalannya di tengah kegelapan. Di luar, Pak Herman segera mengumpulkan anak buahnya. Wajahnya yang tadinya diliputi amarah, kini digantikan oleh tekad yang kuat. Sebuah resolusi yang tak tergoyahkan. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah. Ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Mungkin sanksi yang berat. Namun, ia juga tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya dan mengembalikan kehormatan Nenek Aminah. Kehormatan seorang guru yang ia sakiti. Penyesalan yang mendalam itu telah mendorongnya untuk bertindak. Bukan lagi berdiam diri dalam kegelapan emosi yang menyesatkan. Kabar tentang pembebasan Nenek Aminah menyebar dengan cepat di seluruh penjuru desa Gemilang. Bagai riak air yang menyentuh setiap sudut, warga desa bernapas lega. Sebuah beban berat terangkat dari pundak mereka. Sebab sebagian besar dari mereka memang tidak pernah benar-benar percaya bahwa Nenek Aminah, sosok yang begitu mereka hormati, bisa melakukan hal sekeji itu. Namun, yang lebih mengejutkan dan menggetarkan hati adalah pengakuan tulus dari Pak Herman. Ia secara terbuka mengakui kesalahannya, menjelaskan secara jujur tentang kesalahpahaman yang terjadi dan bagaimana trauma masa lalunya telah membutakannya, membuatnya bertindak di luar kendali. Ia bahkan datang langsung ke rumah Nenek Aminah di hadapan beberapa tokoh masyarakat dan warga desa yang berkumpul untuk bersimpuh, memohon maaf dengan sepenuh hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nenek, ucap Pak Herman. Suaranya syarat dengan penyesalan yang mendalam. Matanya memerah. Namun kali ini bukan karena amarah, melainkan karena kesedihan dan rasa bersalah yang menusuk. Saya telah dibutakan oleh emosi dan trauma masa lalu saya. Nenek adalah guru saya, orang yang paling saya hormati, yang telah membentuk saya. Saya tidak pantas melakukan itu. Nenek Aminah, dengan senyum teduhnya yang tak pernah puntur, mengangkat tangan Pak Herman yang gemetar,
dan menggenggamnya erat. Nenek sudah memaafkanmu, Nak Herman, ucapnya lembut. Sebuah kalimat yang menyejukkan hati Pak Herman. Sejak awal, Nenek tidak pernah menyimpan dendam. Nenek tahu hati kamu baik, semua ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Pelajaran tentang pentingnya memahami, tentang pengampunan. Ucapan Nenek Aminah ini menyentuh hati semua yang hadir. Kebesaran hati Nenek Aminah, yang tetap memaafkan, meskipun telah disakiti secara fisik dan batin, menjadi bukti nyata dari ajaran-ajaran kebaikan dan kasih sayang yang selalu ia sampaikan. Pak Herman merasa lega luar biasa, seolah ada beban bertenton yang terangkat dari dadanya, namun rasa bersalah itu tidak lantas hilang begitu saja. Ia tahu, pengampunan Nenek Aminah adalah sebuah anugerah tak ternilai, dan ia harus membuktikannya dengan tindakan nyata, dengan perbaikan diri. Beberapa hari setelahnya, Pak Herman mengambil langkah konkret dan berani. Ia melaporkan dirinya sendiri ke atasan, menjelaskan insiden itu secara jujur dan transparan, tanpa sedikit pun menyembunyikan detail. Ia siap menerima sanksi apapun atas perbuatannya. Namun, berkat kesaksian Nenek Aminah yang menenangkan dan penjelasan detail Pak Herman tentang trauma masa kecilnya yang mendalam, ia tidak dipecat. Ia hanya mendapatkan teguran keras dan harus mengikuti sesi konseling wajib untuk mengatasi trauma serta masalah emosinya. Ia juga didemosi sementara dari jabatannya, bukan karena tindakannya terhadap Nenek Aminah semata, melainkan karena dinilai gagal mengendalikan diri. Sebagai seorang aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan, meskipun berat, Pak Herman menerima semua konsekuensi itu dengan lapang dada dan penuh tanggung jawab. Ia tahu ini adalah bagian tak terpisahkan dari proses pemulihan dirinya, sebuah harga yang harus ia bayar. Ia mulai rutin mengunjungi Nenek Aminah, bukan lagi dalam kapasitas sebagai kepala polisi yang berwenang, melainkan sebagai seorang murid yang haus akan bimbingan, yang ingin belajar. Ia sering membantu Nenek Aminah merapikan halaman rumah, memperbaiki genting yang bocor, atau sekadar menemaninya bercerita tentang masa lalu. Ia juga sering datang saat Nenek Aminah mengajar mengaji, duduk di belakang, mendengarkan lantunan ayat suci, dan wiyonggen-wiyonggen Nenek Aminah yang menyejukkan. Rio pun ikut berubah. Setelah kejadian itu, ia menjadi lebih pendiam, lebih berhati-hati dalam berbicara, dan menunjukkan rasa hormat yang lebih besar kepada orang yang lebih tua. Pak Herman menjelaskan kepadanya tentang pentingnya menghormati orang tua dan guru, serta konsekuensi dari perkataan yang tidak pantas. Rio juga sering diajak Pak Herman mengunjungi Nenek Aminah, meminta maaf, dan membantu pekerjaan-pekerjaan kecil. Perlahan, hubungan antara Pak Herman, Rio, dan Nenek Aminah kembali pulih, bahkan menjadi lebih erat dari sebelumnya. Luka-luka, fisik dan emosional perlahan sembuh, digantikan oleh ikatan yang lebih kuat, sebuah ikatan yang dibangun di atas kejujuran, penyesalan, dan pengampunan. Desa Gemilang pun kembali menjadi saksi bisu, bukan lagi tragedi, melainkan proses pemulihan yang mengharukan dan penuh hikmah. Waktu terus berjalan, membawa serta perubahan dan pembelajaran yang berharga. Desa Gemilang, yang sempat terguncang hebat oleh insiden antara Nenek Aminah dan Pak Herman, kini kembali menemukan kedamaiannya, bahkan terasa lebih tentram dan hangat dari sebelumnya. Insiden itu, yang tadinya seperti awan gelap yang menutupi langit desa, kini justru menjadi sebuah katalisator kuat. Ia membuka mata banyak pihak akan pentingnya komunikasi yang tulus, empati yang mendalam, dan pemahaman yang menyeluruh. Nenek Aminah kembali mengajar mengaji seperti biasa, namun kini suasana di rumahnya terasa berbeda. Ada aura ketenangan dan kekhidmatan yang lebih dalam. Anak-anak menjadi lebih hormat dan disiplin, menunjukkan perubahan sikap yang nyata. Mereka belajar dari insiden Rio, memahami bahwa setiap perkataan memiliki kekuatan yang luar biasa, dan setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Nenek Aminah pun, meskipun pernah disakiti secara fisik dan batin, tidak pernah menyimpan dendam di hatinya. Ia tetap mengajarkan kebaikan, kesabaran, dan pengampunan. Kini dengan contoh nyata yang ia alami sendiri, sebuah pelajaran hidup yang tak terlupakan. Warga desa semakin menghormatinya, melihatnya sebagai sosok yang benar-benar menerapkan apa yang ia ajarkan. Sebuah teladan hidup yang patut dicontoh. Pak Herman, yang telah menempuh perjalanan panjang dalam mengatasi traumanya, menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia menjadi pribadi yang jauh lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Sesi konseling yang ia ikuti membantunya memahami akar traumanya
dan cara mengelola emosinya dengan lebih baik. Ia tidak lagi mudah meledak-ledak, dan setiap keputusannya kini diambil dengan pertimbangan yang matang. Hubungannya dengan Rio pun semakin kuat dan hangat. Ia menjadi ayah yang lebih sabar dan pengertian, selalu mengajarkan pentingnya menghormati orang lain dan mengendalikan lisan. Meskipun pangkatnya sempat diturunkan, Pak Herman tetap menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dengan penuh dedikasi dan integritas. Ia menjadi contoh bagi rekan-rekan kerjanya tentang pentingnya kejujuran, mengakui kesalahan, dan berani bertanggung jawab setiap sore. Sering terlihat Pak Herman dan Rio berjalan kaki bersama menuju rumah Nenek Aminah. Bukan lagi untuk urusan pekerjaan atau permintaan maaf, melainkan untuk silaturahmi yang tulus, untuk berbagi cerita tentang hari mereka, dan untuk belajar dari Nenek Aminah. Rio pun kini menjadi anak yang lebih santun dan penuh perhatian. Tidak lagi melontarkan kata-kata sembarangan, dan selalu menjadi murid yang paling rajin mengaji. Bahkan, ia sering membantu Nenek Aminah menyiapkan air minum untuk teman-temannya yang mengaji. Sebuah inisiatif kecil yang menunjukkan perubahan besar dalam dirinya. Kisah Nenek Aminah dan Pak Herman menjadi pembicaraan di seluruh desa. Bukan lagi sebagai gosip murahan, melainkan sebagai sebuah kisah inspiratif tentang pengampunan, penebusan, dan kekuatan hati manusia. Para orang tua sering menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka, menekankan pentingnya tidak mudah menghakimi, pentingnya memahami latar belakang seseorang, dan pentingnya memaafkan. Sebuah pelajaran yang akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Cahaya senja kembali menyelimuti desa gemilang dengan kehangatan. Suara azan maghrib berkumandang, berpadu harmonis dengan suara-suara anak-anak yang mengaji dari rumah Nenek Aminah. Kali ini, suara itu terdengar lebih merdu, lebih penuh makna, seolah memancarkan kedamaian yang mendalam. Nenek Aminah tersenyum, menatap murid-muridnya dengan penuh kasih sayang. Di sudut ruangan, Pak Herman dan Rio duduk berdampingan, mendengarkan dengan hikmat. Mereka semua adalah bagian dari sebuah cerita. Cerita tentang sebuah amanah yang sempat ternoda oleh kesalahpahaman dan trauma, namun akhirnya kembali bersinar terang, membawa kedamaian dan pelajaran berharga bagi seluruh desa.